Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Saat ini kami terus memantau aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI terkait dengan aksi penolakan revisi Undang-Undang Pilkada. Dan aksi penolakan ini tidak hanya terjadi di Jakarta, namun juga di sejumlah daerah. Tadi berdasarkan pantauan rekan-rekan kami di daerah, terutama di wilayah Yogyakarta, Bandung, Jawa Barat, juga terjadi aksi serupa yang terutama dihadiri oleh para aktivis 98 dan juga elemen mahasiswa. Mereka menuntut adanya penolakan pengesahan dari revisi Undang-Undang Pilkada yang dapat mengancam demokrasi. Para demonstran juga menilai bahwa revisi Undang-Undang Pilkada hanya akan mengakomodir politik dinasti. Dan saudara, warganet Indonesia ramai membagikan lambang burung Garuda berlatai warna biru yang bertuliskan peringatan darurat. Gerakan peringatan darurat ini membanjiri media sosial setelah DPR menganulir putusan MK soal syarat pencalonan pemilihan kepala daerah. Unggahan lambang Garuda berlatar warna biru yang bertuliskan peringatan darurat viral di jagat media sosial. Bahkan, berdasarkan pantauan Monash Data and Democracy Research Hub, pada tanggal 19 sampai 22 Agustus, tagar peringatan darurat menjadi trending topik nomor 1 di X. Tak hanya gambar, video dengan nuansa serupa juga ramai dibagikan warganet di berbagai platform media sosial seperti Instagram. Gerakan peringatan darurat ini diunggah massal oleh warganet sebagai bentuk kekecewaan terhadap sikap DPR yang menjegal putusan Mahkamah Konstitusi terkait RUU Pilkada pada Rabu 21 Agustus kemarin. RUU Pilkada yang disepakati Balik DPR dinilai bertentangan dengan putusan MK, termasuk soal batas usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur. Balik DPR justru memilih mengadopsi putusan Mahkamah Agung sehingga batas usia calon gubernur dan calon wakil gubernur ditentukan saat pelantikan. Tak hanya itu, DPR juga menyepakati perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada hanya berlaku untuk partai yang tidak punya kursi di DPRD. Sementara partai mempunyai kursi di DPRD tetap harus memenuhi syarat 20% kursi DPRD atau 25% suara pemilu sebelumnya. Beragam kondisi itu tak pelak membuat publik kompak menggaungkan gerakan peringatan darurat. Sederet public figure seperti komedian Panji Pragiwaksono, Ernest Prakasa, Bintang Emon, hingga sutradara film Joko Anwar dan Angga Dima Sasongko juga turut mengunggah gambar peringatan darurat di akun Instagramnya masing-masing. Selebritas sekaligus politisi Wanda Hamida juga tak ketinggalan memasang gambar peringatan darurat di akun Instagramnya ketika mengumumkan keluar dari Partai Golkar. Tak hanya tagar peringatan darurat, sebelumnya hashtag kawal putusan MK juga santer digaungkan warganet. Berdasarkan pantauan Monash Data and Democracy Research Hub, pada tanggal 19 sampai 22 Agustus, tagar kawal putusan MK merajai percakapan di media sosial X pada Rabu 21 Agustus pukul 6 sore, di mana saat itu tagar kawal putusan MK telah dimention lebih dari 126.000 pengguna akun. Banyak pihak menduga langkah DPR dan pemerintah yang mengabaikan putusan MK bertujuan untuk memfasilitasi kepentingan politik tertentu. Semua fraksi di DPR menyetujui draft RUU Pilkada tersebut kecuali fraksi PDI Perjuangan. Tim Liputan, Kompas TV. Sejumlah komika, salah satunya Mamat Al-Katiri, ikut serta dalam aksi demonstrasi menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung DPR hari ini. Mamat menilai kondisi negara sudah genting di mana DPR dan pemerintah bisa mengobrak-abrik peraturan yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Alasannya sebagai warga negara kita harus bisa bagaimana caranya menjaga negara ini. Kita datang untuk diri sendiri kita, untuk juga kelompok-kelompok yang kita percayai bahwa lama-lama diobrak-abrik oleh negara dan peraturan yang dibuat oleh bapak-bapak yang ada di dalam ini. Jangan nunjuk sini.
Enggak, ke sana ya. Jadi kita datang tidak untuk siapa-siapa, atas dasar diri kita sendiri, keinginan kita sendiri. Kita datang juga untuk masa depan kami sendiri dan masa depan seluruh warga negara Indonesia. Tidak untuk atas nama siapapun, untuk mewakilkan apapun. Tapi memang anak-anak juga dari reformasi di korupsi dulu juga turun. Kami dan di saat ini juga kita merasa bahwa sudah genting, secara gampang banget deh aturan diakal-akalin, dirubah-rubah, belok-beloknya gampang banget, cepat banget rapat mereka gitu. Jadi ya kita putuskan untuk turun bersama dengan teman-teman yang lain sih. Tidak hanya di DPR RI, kita juga akan memantau jalannya aksi di Bandung, Jawa Barat dan Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah elemen masyarakat di kota Bandung juga menggelar unjuk rasa menolak upaya DPR dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Fida Alatas di Bandung, Jawa Barat dan juga Febriana Mila di Semarang, Jawa Tengah. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Fida Alatas di Bandung, Jawa Barat. Fida, untuk saat ini masa aksi dari mana saja yang mendatangi DPRD untuk melakukan aksi penolakan revisi Undang-Undang Pilkada? Ya, Juno, pada sekitar pukul 11 siang tadi, aliansi mahasiswa dari mahasiswa Unisba ini sudah berkumpul di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan nanti, Juno dan juga saudara, rencananya atau informasinya hari ini, selain dari Universitas Islam Bandung yang juga akan berkumpul untuk kemudian juga melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, ini adalah mahasiswa-mahasiswa dari universitas-universitas di Kota Bandung dan juga di Jawa Barat. Di antaranya tadi yang sudah terkonfirmasi akan hadir, Juno dan juga saudara, ini adalah mahasiswa atau aliansi mahasiswa dari Institut Teknologi Bandung atau ITB dan juga beserta dengan aliansi mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Dan Juno dan juga saudara yang sedang Anda saksikan di depan layar kaca, ini adalah berlangsungnya seruan aksi. Ini adalah respon, Juno dan juga saudara, dari seruan aksi darurat demokrasi yang sejak kemarin ini diserukan oleh masyarakat, oleh publik, utamanya ini adalah melalui media sosial. Dan tadi, Juno dan juga saudara, sejumlah orasi ini juga sudah disampaikan oleh perwakilan-perwakilan mahasiswa. Ini adalah kritiknya begitu, Juno dan juga saudara, kepada wakil rakyat, yakni DPR Republik Indonesia. Selain tentunya berkumpul dengan posisi melingkari pintu masuk DPRD Provinsi Jawa Barat, para mahasiswa ini juga mengenakan pakaian dengan serba hitam dan juga ini membawa sejumlah payung hitam dalam aksinya kali ini. Dan selain tadi ada orasi-orasi yang juga kemudian bawa oleh mahasiswa, ini adalah sejumlah spanduk yang isinya ini adalah seruan-seruan dan juga utamanya adalah kritikan-kritikan terkait bagaimana kemudian pemerintahan saat ini. Di antara tulisan dari spanduk-spanduk yang kemudian dibawa oleh para mahasiswa hari ini, ada yang berbunyi "tolak pilkada akal-akalan", di mana ini terkait dengan revisi undang-undang pilkada yang saat ini kemudian tengah dilakukan oleh DPR Republik Indonesia dan rencananya hari ini akan diputuskan dalam rapat paripurna di Jakarta, di Senayan nanti, Juno. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Fida Alatas dari Bandung, Jawa Barat. Dari Bandung kita menuju Semarang, Jawa Tengah, sudah ada rekan Febriana Mila. Mila, untuk saat ini apa saja tuntutan massa, terutama penolakan revisi Undang-Undang Pilkada dan menanggapi putusan MK yang dianulir oleh Balik DPR? Ya, Judo dan juga saudara, memang di kota Semarang sudah beraksi dari massa yang mana ini dari hampir 1.000 mahasiswa yang berada di universitas di wilayah kota Semarang, di mana para mahasiswa ini bergerak tadi sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Mereka sebelumnya melakukan long march dari Patung Diponegoro Jalan Pahlawan menuju ke depan kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Dan di sini mereka saat ini sedang menyampaikan orasinya, di mana mereka mengecam aksi tindakan yang dilakukan oleh DPR RI terhadap anulir yang dilakukan DPR RI pada hari Rabu kemarin pada saat rapat, yang mana ini merevisi undang-undang pilkada terkait dengan batasan usia pemimpin daerah pada pilkada yang akan dilaksanakan serentak pada November. Mereka juga mengecam dan menyampaikan rasa kekecewaannya terhadap demokrasi di Indonesia yang akan diotak-atik, di mana ini hanya untuk kepentingan oleh pejabat-pejabat tertentu atau oknum-oknum tertentu. Dan selain dari mahasiswa, ini juga diikuti oleh aliansi masyarakat ataupun aliansi masyarakat Kota Semarang yang juga turut untuk menyampaikan aksi kesamanya terhadap pemerintah yang seakan mengotak-atik demokrasi Indonesia. Dan mereka juga menolak undang-undang revisi pilkada yang ditetapkan ataupun yang diusulkan oleh DPR RI, yang mana ini menganulir putusan yang telah dilakukan ataupun diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, terutama terkait batasan usia dari pemimpin daerah pada pilkada serentak mendatang. Hingga saat ini orasi telah dilakukan bergantian, mereka dari satu universitas ke yang lain, dan terlihat ini ada berbagai kegiatan alma mater. Itu berarti ada banyak sekali mahasiswa dari universitas yang ada di Kota Semarang yang turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi mereka agar didengar oleh para pemerintah ataupun didengar oleh para pejabat yang ada di atas sana. Yang terus-terusan menggelitik terus, yang terus-terusan mengecewakan kita semuanya. Muncul banyak isu kawan-kawan, sampai kita hampir kewalahan mengawal isu tersebut. Tapi satu tujuan pasti kita datang ke sini, untuk mendesak mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi, kawan-kawan. Pertanyaan saya, kawan-kawan, Indonesia saat ini kemarin merayakan kemerdekaan yang keberapa, kawan-kawan? Ya, Juno dan juga saudara, tadi yang disampaikan oleh salah satu organisasi dari Universitas Diponegoro yang menyampaikan mereka ingin mengembalikan. Tapi kepala masyarakat ada suku mengembalikan marwah dari Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak bisa diutak-atik oleh DPR RI terkait dengan di sana batas usia minimal pemimpin daerah pada pilkada serentak 2024 mendatang. Katakan hukum, kawan. Ya, saudara. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Febriana Mila, dan juga sebelumnya rekan Fida Atas dari Bandung, Jawa Barat terkait dengan pantauan demonstrasi di sejumlah titik baik di DPRD dan juga Universitas atau Undip di Semarang, Jawa Tengah. Sesaat lagi saudara, DPR hari ini membuka rapat paripurna pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Namun karena peserta rapat tidak memenuhi quorum, maka rapat paripurna